Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1101 Pulau Mutiara. Kesadaran Tang San bergerak sedikit, dan dia menemukan yang dia cari. Tidak lama kemudian, Xiao He muncul di depan mereka. Ayah, Mei Gongxi menyapa Xiao He sambil tersenyum. Melihatnya, lalu menatap Tang San, Xiao He berkata dengan tulus, Tang San, aku pikir aku sudah cukup canggih, tetapi dibandingkan denganmu, itu terlalu jauh, terlalu jauh. Ini benar-benar berani. Kuncinya adalah untuk berhasil. Jelas, dia sudah belajar dari Putri Merak bahwa Tang San berpura-pura menjadi Jin Miaolin untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Kaisar. Perdana Menteri telah memberikan hadiah. Sangat sulit bagimu hari ini untuk membuat negara kita membangun pohon begitu besar. Seberapa jauh situasi konstruksi saat ini? Kilatan kebanggaan melintas di mata Xiao He, ini bahkan lebih cepat dari yang kita rencanakan. Sekarang pulau-pulau itu terhubung, lalu lintas normal dimungkinkan, dan komunikasi telah selesai. Lalu lintas yang lancar juga memungkinkan pulau-pulau itu saling membantu. Kamu lihat di jembatan lain ini sedang membangun lorong kedua. Menurut apa yang kita diskusikan dengan klan Haiti dan klan raksasa laut, setelah 3 lorong terbentuk, kita akan mulai membangun bentuk lengkap dari benua kecil ini. Pada saat itu, kita dapat mengatakan bahwa kita benar-benar memiliki tanah air kita sendiri. Premisnya adalah bahwa pengadilan leluhur tidak akan menemukannya dan menghancurkannya. Bagian dalam bentuk jembatan dapat tenggelam ke laut dan menutupinya dengan bantuan klan Haiti. Tapi begitu benua terbentuk, sangat sulit untuk dilakukan. Aku ingin berdiskusi denganmu dalam hal ini, apakah akan mempertahankan keadaan konektivitas saat ini untuk memfasilitasi penutup, atau terus membangun, sesuai dengan rencana awal. Tang San berkata tanpa ragu, lanjutkan membangun. Xiao He mengangkat alisnya, sangat percaya diri. Bahkan jika kalian berdua adalah kaisar semu, jumlah kalian terbatas. Begitu istana leluhur adalah untuk kepentingan kelompok, aku khawatir masih akan ada masalah besar. Perdana Menteri, percayalah, aku bukan lagi Tang San yang dulu. Kerusakan yang pernah mereka bawa kepada umat manusia tidak akan pernah terjadi lagi, kata Tang San tegas. Oke, aku percaya padamu. Xiao He mengacungkan jempol pada Tang San. Tang San berkata, bagaimana kamu memilih mereka yang beradaptasi dengan elemen? Xiao He berkata, seleksi keseluruhan telah dilakukan. Di antara imigran luar negeri saat ini, sekitar sepertiga dapat mencobanya, dan tidak termasuk mereka yang terlalu tua, ada lebih dari 200.000 dewasa muda dan anak-anak yang dapat mencobanya. Namun, bukankah itu membutuhkan terlalu banyak kekuatan elemen? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku punya caraku sendiri. Jangan khawatir. Ketika aku kembali kali ini, pertama-tama aku akan membuat sistem kultivasi kita sendiri untuk umat manusia kita. Ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan yang kuat di plane di masa depan, bahkan merupakan dasar sejati untuk menjadi seorang master. Bagus sekali. Aku pikir pekerjaan persiapan sebelum migrasi besar hampir selesai. Sekarang bahkan jika puluhan juta orang telah bermigrasi, kita harus dapat mempertahankannya. Lautan biru yang tak berujung sangat kaya akan sumber daya. Dengan bantuan klan laut, bahkan jika tidak ada masalah untuk memberi makan banyak orang. Satu-satunya hal yang menggangguku adalah masa depan pembangunan manusia kita. Minyak mentah AS memiliki kekuatan yang cukup, tetapi bagaimanapun, tidak ada cara untuk melindungi dirinya sendiri. Itu tergantung padamu. Tang San tersenyum dan mengangguk, berkata, itu sebabnya aku kembali hari ini. Perdana Menteri, jika aku ingin membangun sejumlah besar laut unsur untuk memberi kita kultivasi manusia, di mana tempat terbaik? Itu harus relatif tersembunyi, tetapi juga nyaman bagi klan kita untuk pergi. Mencoba disetujui oleh elemen. Xiao He berkata hampir tanpa ragu-ragu, maka itu harus di Pulau Mutiara. Ini adalah pulau yang relatif sentral di antara pulau-pulau tempat kami berimigrasi. Luas total Pulau Mutiara ini saat ini adalah yang terbesar, dan menghubungkan semua pulau. Pulau ini memanjang ke segala arah. Pulau ini sangat menarik. Sebagian besar wilayahnya berada dalam jarak 0,5 meter dari air. Oleh karena itu, atmosfer laut sangat kuat. Jika kamu memindainya dengan indera spiritualmu, kamu akan merasa bahwa wilayahnya begitu besar. Tapi aku tidak bisa memastikan jika kita membangun laut unsur di masa depan, apakah nafasnya akan mudah ditemukan.
Tang San mengangguk dan berkata, "Oke, ayo berangkat sekarang dan pergi ke Pulau Mutiara untuk melihat. Jika cocok, itu ada di sana." Xiao He sekarang telah menjadi eksistensi tingkat Raja Iblis lagi. Meskipun dia belum kembali ke basis kultivasi puncaknya, dia tidak memiliki masalah dengan teleportasi dengan mereka. Cahaya perak menutupi tubuh ketiga orang itu, dan cahaya itu berkedip dan berteleportasi. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di pulau lain. Benar saja, ada lebih banyak jembatan yang menghubungkan ke dunia luar. Kesadaran Tang San sedikit tersapu, dan dia merasa ada 7. Terlebih lagi, tempat ini telah menembus lautan biru yang tak berujung, dan nafas lautan semakin kuat, dan bahkan kekuatan kepercayaannya menjadi lebih kuat. Lingkaran emas di tubuh Tang San jelas diintensifkan, dan karena dia telah merasakan atribut dewa sebelumnya, bahkan hanya berdiri di sana saat ini, ada perasaan dewa turun. Tempat yang bagus. Kekuatan iman datang dari segala arah, dan ada kehadiran manusia yang besar di sini. Di masa depan, kamu dapat berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu dan menyesuaikan berbagai kemampuanmu melalui kekuatan iman, untuk mempersiapkan terobosan terakhir. Luas pulau ini lebih besar dari Pulau Bulan Sabit. Seperti yang dikatakan Xiao He, ada fenomena indah di sekitar pulau ini. Sebagian besar pulau berada setengah meter hingga 1 meter di bawah permukaan air, dan bagian bawahnya berwarna putih bersih, pasirnya terlihat seperti laut putih dengan ombak yang berkilauan. Pulau Mutiara memang layak. Diam-diam merasakan fluktuasi unsur di udara di sekitar pulau. Berbagai elemen di sini sangat berlimpah. Ini benar-benar cocok. Bagaimana? Xiao He bertanya dengan khawatir. Tang San mengangguk dan berkata, "Ini tempat yang bagus, jadi ini saja." Xiao He hendak bertanya kapan itu akan dimulai, tetapi melihat Tang San sudah terbang entah dari mana, naik ke udara. Mei Gongxi sangat penasaran sekarang, karena dia juga ingin tahu bagaimana Tang San akan membangun lautan elemen. Dia mengendalikan elemen ruang sendiri, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang elemen. Apapun jenis elemennya, sangat bebas dan aktif, hampir tidak mungkin hanya memiliki satu jenis elemen di satu tempat. Kecuali jika dipaksa untuk dipadatkan dengan beberapa artefak tertentu, tetapi artefak seperti itu sangat langka. Dan apa yang ingin diringkas Tang San bukanlah elemen biasa. Ada ribuan manusia, dan jumlah manusia yang dapat dikenali oleh satu elemen pasti terbatas, dan ada banyak jenis elemen di plane. Jika kamu ingin lebih banyak manusia dikenali oleh unsur-unsurnya, kamu perlu memiliki lebih banyak unsur. Tang San terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, dan segera, sosoknya telah melampaui permukaan laut 1000 meter. Di udara, lebih banyak kekuatan iman terus berkumpul ke arahnya, dan Tang San sendiri bisa melihat bintik-bintik cahaya keemasan terbang ke arahnya dari kejauhan. Energi kekacauan dilepaskan, dan dengan dukungan Yin dan Yang, aura Tang San sendiri mulai berubah. Pada saat ini, dia tampaknya telah bergabung dengan seluruh dunia, dan ketika dia melihatnya dari bawah, sosoknya tampak kabur. Melihat adegan ini, Xiao He, yang dulunya adalah Raja Iblis Merak Besar, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, saat berikutnya dia berpikir bahwa itu tidak akan diintegrasikan ke dunia. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh seorang kaisar puncak, seperti leluhur pohon sebelumnya, dan sekarang Tang San bahkan bukan seorang kaisar, tidak mungkin untuk melakukan ini. Jadi apa yang akan dia lakukan? Dengan dukungan Chaos Ki, tubuh Tang San memang secara bertahap menyatu dengan langit dan bumi. Fusi ini sangat aneh. Ki kekacauan adalah benih di awal plane. Ini melahirkan 2 Ki Yin dan Yang, dan kemudian semua hal tumbuh. Kekuatan iman masih berkumpul, tetapi mengalir sedikit lebih lambat, dan merek garis keturunan Tang San sendiri memancarkan kecemerlangan samar di bawah pelepasan Chaos Ki. Solen 5 Chapter 1102 Kembalinya Dewa Laut. Meskipun Tang San tidak menggunakannya selama ini, mereka masih tumbuh di bawah asuhan Chaos Ki. "Ayo!" Tang San berteriak pelan. Segera, kekuatan iman di sekitar tubuhnya mulai dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Tang San meraih tangan kanannya di udara, dan tombak naga suci mendarat di tangannya, dan saat berikutnya, cahaya dan bayangan besar muncul di belakangnya. Cahaya dan bayangan besar disajikan dalam warna emas, tetapi tepat setelah itu muncul, ada perasaan menghubungkan langit dan bumi, dan di tangannya memegang trisula emas. Ini adalah proyeksi Dewa Laut. Dan proyeksi Dewa Laut saat ini lebih solid daripada yang pernah dilihat Mei Gongxi sebelumnya. Dan tombak naga suci di tangan Tang San juga berubah secara diam-diam, terlihat seperti transformasi sederhana, tetapi telah berubah menjadi bentuk trisula.
Mei Gongzi menggunakan pedang iblis bayangan untuk membawa Asura Excalibur, yang memberi Asura Excalibur suatu zat. Ketika Tang San baru saja mendapatkan tombak naga cahaya jelas tidak bisa melakukan ini. Tidak dapat membawa nafas proyeksi dari Trisula Dewa Laut. Tetapi dengan evolusi tombak naga cahaya menjadi tombak naga suci, dan kekuatan hidup dan tiada Tang San di plane ini, semuanya berubah. Di bawah kultivasinya, dan melalui kendali menara ruang dan waktu yang cerdik, tombak naga suci telah menyelesaikan proyeksi Trisula Dewa Laut, yang tidak hanya dapat mengerahkan kekuatan Trisula Dewa Laut yang sebenarnya dengan lebih baik. Lebih penting lagi, itu juga mengeluarkan panggilan yang lebih jelas ke tubuh Trisula Dewa Laut yang sebenarnya, yang bergegas ke plane ini. Posisi Tang San sebagai dewa sudah ada, jadi pemanggilan Trisula Dewa Laut secara alami akan lebih jelas dan mudah. Itu sebabnya dia memberitahu Sukin bahwa mereka mungkin tidak bisa menunggu terlalu lama. Begitu dua artefak super tiba, inilah saatnya bagi mereka untuk mengatasi bencana. Artefak super datang untuk mencari mereka. Setelah mereka ditemukan, tidak peduli di plane apa mereka berada, mereka pasti akan segera kembali ke sana. Adapun bintang Falan di depannya, tidak mungkin untuk membawa dua artefak super, Trisula Dewa Laut dan Asura Excalibur. Adapun dua artefak super, selama mereka dapat menemukan tuannya, apa gunanya menghancurkan plane? Hanya dengan berhasil melampaui kesengsaraan sebelum kedatangan dua artefak super dan melepaskan diri dari plane ini, tempat ini tidak dapat dihancurkan oleh artefak super. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, tangannya terlipat di depannya, Trisula Dewa Laut di tangannya terbang keluar dan jatuh ke dalam cahaya dan bayangan besar di belakangnya. Segera, cahaya dan bayangan langsung menjadi lebih padat, seperti orang sungguhan, bahkan wajahnya menjadi jelas persis sama dengan Tang San. Pada saat ini, umat manusia di Pulau Mutiara sudah waspada. Ketika mereka melihat sosok besar di langit, reaksi pertama mereka adalah ketakutan. Tetapi segera, mereka merasa bahwa cahaya yang dipancarkan oleh sosok besar itu akan memiliki perasaan nyaman yang tak terlukiskan pada mereka. Perasaan ini membuat hati mereka berangsur-angsur tenang, tetapi mereka masih menatap langit dengan tidak percaya. Pada saat proyeksi Dewa Laut mengangkat Trisula Dewa Laut, kekuatan besar keyakinan yang tak tertandingi dengan panik berkumpul dari segala arah menuju Pulau Mutiara. Di Laut Biru yang tak berujung, sejumlah besar makhluk laut, terutama makhluk laut dengan peringkat tinggi, melayang dengan cepat, semua menatap dan menyembah di sini. Mereka merasakan nafas dewa laut. Beberapa makhluk laut yang kuat dan dekat berenang menuju sisi ini dengan cepat. Aura Dewa Laut membuat darah baru mereka mendidih, dan kultivasi mereka sendiri dipercepat dalam darah yang mendidih, apa yang bisa lebih indah dari ini? Tang San tampaknya tidak tahu apa-apa tentang itu, pada saat ini, matanya sedikit tertutup, dan kesadarannya telah menyelimuti seluruh Pulau Mutiara. Lapisan kekuatan kepercayaan yang kuat turun dari langit setelah melewati tubuhnya dan mendarat di Pulau Mutiara, membuat seluruh Pulau Mutiara ditutupi dengan kecemerlangan emas, dan manusia di sini jelas merasa bahwa tubuh mereka dilembabkan. Rasa sakit menghilang, dan kenyamanan yang tak tertandingi bahkan membuat mereka merasa bahwa jiwa mereka tampaknya telah disublimasikan pada saat ini. Perasaan ini benar-benar luar biasa, dan di bawah selubung kekuatan Tang San, jika dikatakan bahwa tempat ini adalah Pulau Mutiara, maka pada saat ini, Mutiara telah berubah menjadi Mutiara Emas. Kekuatan iman terselubung, bahkan Raja Iblis Merak Besar dan Mei Gongzi merasakan keindahannya. Garis keturunan mereka sendiri secara diam-diam berubah karena pengaruhnya, yang merupakan perubahan kualitatif langsung, seolah-olah menyentuh keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Ini, aturannya. Hati Mei Gongzi tergerak. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan kekuatan iman yang dilepaskan oleh Tang San. Itu tidak terasa terlalu dalam sebelumnya, tapi kali ini sedikit berbeda. Mungkin itu dipengaruhi oleh pedang Asura, atau mungkin kultivasinya sendiri telah mencapai titik di mana dia ingin menyentuh aturan. Karena itu, kali ini, perasaannya sangat mendalam. Seolah-olah dia telah terperangkap di dunia lain oleh kekuatan iman ini. Perasaan samar tapi seperti kekuatan yang seharusnya dia rasakan dalam kegelapan, sangat aneh dan sangat indah. Merasakan kekuatan iman yang menyatu dengan Pulau Mutiara, semakin banyak makhluk laut di sekitar mereka yang mulai memuja ke arah Pulau Mutiara, karena dewa mereka sedang mengintegrasikan kekuatan iman ke dalam pulau yang ada di hadapan mereka. Orang-orang di pulau itu memberi hormat dengan hormat, dan mereka juga merasakan manfaat dari kekuatan iman. Ini adalah keajaiban yang nyata. Tang San melipat tangannya di dadanya perlahan, telapak tangan saling berhadapan. Ada satu hal lagi di telapak tangannya.
Itu adalah permata yang bersinar dengan pita warna-warni. Permata itu memancarkan cahaya yang aneh dan menyilaukan. Dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan ini, kekuatan iman di sekitar tubuh Tang San sedikit berfluktuasi. Kemudian mulai menyatu menuju permata berwarna-warni lapis demi lapis. Segera, seluruh langit tampak bergetar sedikit, diikuti oleh getaran samudera biru yang tak berujung. Seolah-olah seluruh dunia sedang terbalik. Xiao He di bawah sudah tercengang. Apa yang dia lakukan? Mengapa pada saat ini dia merasa bahwa seluruh dunia tampaknya menolaknya? Kemarahan semacam itu dari Plain, bahkan jika itu adalah jenis kultivasinya untuk dirasakan dengan jelas. Tapi Tang San di udara masih tenang, tanpa perubahan apapun. Seluruh orang masih dengan tenang mengumpulkan kekuatan iman terhadap permata berwarna-warni di tangannya. Cahaya pada permata berwarna-warni juga mulai menjadi semakin terang. Kecemerlangan yang mempesona tampaknya terhubung ke seluruh Plain. Cahayanya tampaknya menarik getaran Plain dan menarik perubahan seluruh dunia. Pengadilan leluhur. Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang sedang bermeditasi di Gunung Suci Rubah Surgawi tiba-tiba membuka matanya. Setelah beberapa saat terkejut, matanya berkedip-kedip dengan ketidakpastian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi barusan? Sementara dia berkultivasi dengan damai, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, detak jantungnya sepertinya tiba-tiba berhenti berdetak, menyebabkan dia bangun dari keadaan meditasi. Ini pasti bukan perasaan yang baik. Dengan kendali atas keberuntungannya, perubahan mendadak ini membuatnya merasa seperti seluruh tubuhnya berdiri tegak. Dia bertanggung jawab atas keberuntungan, dan jika itu adalah nasib benua Falan, dia bisa langsung merasakannya. Tapi apa yang dia rasakan barusan bukan hanya perubahan keberuntungan, tapi tangisan yang sepertinya datang dari seluruh Plain. Itu adalah tangisan histeris. Dia sepertinya mendengar suara keras berteriak, tidak. Kemudian seluruh Plain mulai bergetar hebat, dan aku tidak tahu apakah itu karena marah atau takut. Solen 5 Chapter 1103 Detak Jantung Alam. Dia telah berlatih selama 2000 tahun dan telah lama bertanggung jawab atas istana leluhur. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Ada apa? Apakah ini masalah besar? Kesadaran mengembun, mengalir ke Gunung Suci Tianhu di bawahnya, dan memobilisasi Qi untuk merasakan perubahan di Plain. Namun, semuanya tampak kembali tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa duduk diam, dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Saat berikutnya, dia sudah berada di langit, kekuatan keberuntungan menyebar, dan dia diam-diam merasakan semua perubahan halus. Namun, dia merasakan selama setengah jam dan tidak merasakan perubahan energi. Seolah-olah semua yang telah diucapkan sebelumnya adalah ilusi, sama sekali tidak nyata. Tidak, itu tidak mungkin halusinasi. Dia berada di level Kaisar Iblis Puncak, dan dia bertanggung jawab atas kekuatan keberuntungan. Dia mengerti bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan halusinasi, sesuatu pasti telah terjadi, tetapi apa yang terjadi bahkan tidak jelas baginya. Baginya, yang bertanggung jawab atas keberuntungan, tidak ada yang lebih menyakitkan dari ini. Senyum tipis muncul di wajahnya, wajah Tang San mengungkapkan jejak cahaya dewa yang dingin, batu permata berwarna-warni di tangannya sedikit bergetar di bawah suntikan kekuatan iman, dan juga memancarkan cahaya warna-warni yang lebih intens. Dia melihat ke langit dan berkata dengan ringan, lihat saja, jika tidak, bahkan setelah jutaan tahun, kamu tidak akan dapat memadatkan kembali jantung alam. Ketika aku pergi, aku secara alami akan meletakkannya. Jika kamu ikut campur lagi, pahami konsekuensinya. Itu benar, pada saat ini, apa yang dia pegang di tangannya adalah jantung alam yang dilelang di lelang super. Apa jantung alam itu adalah harta nyata surga dan bumi yang secara alami mengembun setelah kekuatan alam Plain kuat sampai batas tertentu. Hanya ketika kekuatan alam sebuah Plain meluap sampai batas tertentu, ia dapat dilahirkan. Dan Plain apapun hanya bisa melahirkan sekali. Jantung alam seukuran kepalan tangan. Setidaknya inilah yang dilihat Tang San dalam sejarah menjadi Raja Dewa. Apa fungsinya? Ramah alam? Tidak, tentu saja tidak sesederhana itu. Jantung alam juga memiliki gelar yang disebut Cornerstone of the God Realm. Jika sebuah Plain ingin dilahirkan ke alam para dewa, ia harus terlebih dahulu melahirkan hati alam. Lalu ada Feng Hao Douluo tingkat atas yang menggunakan jantung alam untuk melahirkan roh-roh abadi, sehingga secara bertahap memungkinkan Plain untuk berevolusi. Dengan kata lain, jika alam fisik ingin mencapai alam dewa, jantung alam sangat penting. Dan dimungkinkan untuk berhasil hanya dengan menggunakan jantung alam yang lahir dari Plain ini sebagai landasan alam dewa. Kamu bisa membayangkan betapa berharganya barang ini.
Terlalu sulit untuk melahirkan alam dewa di alam semesta, dan bagian tersulitnya terletak pada pemahaman tingkat yang lebih tinggi. Tanpa kebangkitan, bahkan setelah 10.000 tahun, 100.000 tahun, meskipun jantung alami ini telah lahir, tetapi tidak tahu bagaimana harus ada untuk memotivasinya, tempat ini tidak dapat menjadi alam para dewa. Tetapi jika jantung alam dihancurkan, maka plane ini tidak akan pernah bisa menjadi alam para dewa. Karena itu, ketika Tang San membangkitkan jantung alam, dia segera mengejutkan seluruh plane bintang Falan. Reaksi pertama dari plane bintang Falan adalah panik dan marah. Plane itu sendiri masih agak memahami jantung alam. Meskipun bahkan para penguasa plane mungkin tidak tahu bagaimana menggunakan jantung alam, mereka mengerti apa artinya jika jantung alam dihancurkan. Jantung alam tidak dapat dimotivasi bahkan oleh kaisar terkuat saat ini, satu-satunya hal yang dapat memotivasinya adalah kekuatan dewa sejati, dan kekuatan iman adalah milik kekuatan seperti itu. Karena itu, jantung alam benar-benar terangsang saat ini. Kegelisahan plane dengan cepat menjadi tenang, dan semua guncangan menghilang. Hati alami di telapak tangan Tang San sedikit bergetar, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia melepaskan auranya sendiri ke arah Tang San seolah-olah untuk menyenangkannya. Tang San melihatnya dan berkata dengan lembut, plane ini belum cukup dewasa. Terlebih lagi, aku belum memiliki kekuatan yang cukup. Ingat, jika plane ini diperintah oleh monster dan roh, itu tidak akan pernah berevolusi menjadi alam dewa. Hanya ketika manusia menjadi penguasa dunia ini kamu dapat benar-benar berevolusi. Jadi, sekarang aku ingin meminjam sebagian dari kekuatanmu untuk menciptakan peluang bagi manusia. Jantung alam sedikit bergetar, seolah memberitahu Tang San sesuatu. Jangan terlalu terburu-buru, kamu harus memahami penindasan dan penolakan hukum kosmik terhadap alam dewa. Sejak kamu lahir, plane ini telah membuat beberapa persiapan, tetapi ini tidak cukup. Jika sebuah plane ingin berevolusi menjadi alam dewa, perlu untuk melalui banyak kesulitan, dan setelah banyak kesulitan, adalah mungkin untuk menyelesaikan evolusi terakhir dan menjadi alam dewa yang sebenarnya. Bintang Falan adalah salah satu plane paling kuat di bawah alam dewa yang pernah aku lihat, jadi kamu harus melalui lebih banyak cobaan dan kesengsaraan di masa depan. Aku akan membantumu, tetapi kamu juga perlu melindungi manusia dengan baik. Jantung alam berhenti bergetar, dan setelah merasakan kekuatan iman dan aura para dewa, apa yang dilepaskannya ke Tang San adalah kerinduan. Dia ingin Tang San dapat mendesaknya untuk mengubahnya menjadi landasan nyata dari alam dewa, sehingga bintang Falan dapat berkembang ke arah alam dewa. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Tang San tidak akan melakukan ini, meskipun dia belum memulihkan wilayahnya, tetapi sebagai generasi Raja Dewa, dia tidak dapat mengubah plane menjadi alam dewa, jika tidak, plane ini pasti akan menderita penargetan destruktif dari hukum universal. Hanya keberadaan yang lahir dari plane dan benar-benar tumbuh selangkah demi selangkah yang benar-benar dapat memimpin plane untuk berevolusi. Tangan kanan mengetuk jantung alam, dan 4 titik cahaya muncul dari jantung alam, melayang di depan Tang San. Mereka adalah biru, merah, kuning, cian. Tang San melambaikan tangan kirinya ke arah Pulau Mutiara, dan tiba-tiba, sinar cahaya jatuh, dan semua makhluk laut dalam jarak 10.000 meter di sekitar Pulau Mutiara diam-diam didorong keluar oleh kekuatan tak terlihat, membuat lautan besar ini semakin jernih. 4 titik cahaya masing-masing terbang ke 4 arah Pulau Mutiara, mengambang ke laut. Ketika keempat titik cahaya ini pertama kali memasuki laut, tidak ada banyak reaksi, tetapi segera, warna laut mulai mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Inspirasi untuk semua ini datang dari klan Huoli. Saat itu, ketika Tang San pergi ke klan Huoli, dia merasakan misteri laut merah magma di klan Huoli. Ada banyak elemen api di sana, yang sangat cocok untuk kelangsungan hidup orang-orang Huoli. Pada akarnya, itu dibentuk oleh kursi tongkat vulkan. Elemen laut yang diinginkan Tang San bukanlah laut merah magma yang cocok untuk pertumbuhan makhluk tipe api, tetapi elemen laut murni. Ini memungkinkan manusia untuk memahami dan membimbing kekuatan elemen untuk berlatih. Oleh karena itu, apa yang dia butuhkan tidak sesederhana artefak dewa nyata, tetapi harus dapat benar-benar mengendalikan kekuatan elemen, dan membuatnya secara funda spiritual mampu membiakkan dan memadatkan keberadaan elemen dari atribut yang sama. Tidak ada yang lebih cocok untuk ini selain jantung alam. Jantung alam adalah kekuatan terkondensasi dari elemen seluruh plane, dan landasan para dewa juga berasal dari ini. Apa yang Tang San lakukan sekarang adalah memisahkan 4 benih unsur dari jantung alam dan menanamnya di sekitar Pulau Mutiara. Di bawah efek aglomerasi benih elemen, 4 perairan di sekitarnya secara alami akan berubah menjadi lautan elemen, dan menyuburkan benih elemen untuk tumbuh.
4 atribut yang dia tanam saat ini adalah 4 atribut dasar air, api, tanah, dan angin. Dengan 4 atribut dasar ini, seiring dengan pertumbuhan benih unsur, lebih banyak lautan unsur dengan atribut lain akan lahir dalam waktu dekat. Bagaimanapun, semua properti diturunkan dari properti dasar. Dan melucuti benih keempat unsur ini tidak akan banyak berdampak pada jantung alam. Secara bertahap, 4 wilayah laut mulai memancarkan kecemerlangan yang samar, dan hanya masalah waktu sebelum pembentukan elemen laut. Solen 5 Chapter 1104 Lautan Elemen. Menyingkirkan jantung alam, Tang San menyuntikkan sejumlah besar kekuatan unsur yang berbeda ke 4 arah. Di bawah bimbingan imannya, ini bukan tugas yang sulit. Segera, 4 elemen kecil laut secara bertahap terbentuk, dan itu masih tumbuh perlahan di bawah pengaruh efek agregasi dari benih elemen. Ketika dia memotret jantung alam, dia memikirkan efek magis ini. Jika tidak ada jantung alam, ia awalnya berencana untuk menemukan 4 artefak yang sesuai dengan 4 atribut air, api, tanah, dan angin, dan menghancurkan artefak ini untuk menciptakan keberadaan yang mirip dengan benih elemen. Namun, kekuatan elemen yang ditanam dengan cara ini perlu dijaga dengan sangat hati-hati pada tahap awal, dan itu jauh lebih efektif daripada benih elemen yang dilepaskan dari jantung alam. Trisula Dewa Laut perlahan ditarik, dan dengan hilangnya proyeksi Dewa Laut, itu jatuh ke tangan Tang San lagi. Kekuatan iman memelihara Pulau Mutiara dan menanamkan 4 elemen dasar. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini telah menjadi tempat suci di lautan biru yang tak berujung, dan juga merupakan tempat suci bagi manusia. Detik berikutnya, cahaya perak berkedip, Tang San sudah kembali ke Mei Gongzi dan Xiao He. Xiao He menatapnya dengan tatapan aneh di matanya, dan berkata dengan kekaguman, "Aku benar-benar ingin tahu apa yang tidak bisa kamu lakukan." Tang San tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu membuatku malu." Xiao He tertawa keras dan berkata, "Oke, bagus. Dengan lautan elemen ini, para anggota klan yang kita pilih dapat mulai mencoba. Apa lagi yang akan kita lakukan selanjutnya?" Wajah Tang San menjadi serius, dan berkata, "Ada pepatah bahwa Tuan memimpin pintu untuk berlatih secara langsung. Aku dapat menciptakan peluang bagi klan kami, tetapi aku tidak bisa mengajari mereka semuanya dengan tangan. Kemampuan paling kuat dari manusia kita adalah kreativitas. Aku juga percaya bahwa dengan kesempatan yang aku berikan kepada mereka, mereka akan dapat menciptakan kemampuan mereka sendiri dan metode aplikasi yang cocok untuk mereka. 4 elemen lautan ini dapat digunakan sebagai landasan dari unsur-unsur di masa depan. Di sekitarnya, harus melahirkan benih-benih unsur-unsur dengan atribut yang berbeda. Selama benih-benih unsur-unsur ini menemukan tempat untuk ditanam, mereka secara alami akan berubah menjadi lautan unsur-unsur yang berbeda, sehingga kita manusia dapat menggunakannya untuk mengolah dan membangkitkan atribut elemen. Setelah waktu yang lama, secara alami ini akan membentuk skala. Kamu bertanggung jawab atas elemen spasial, dan seharusnya lebih mudah untuk memahami penerapannya untuk elemen yang berbeda. Aku mungkin benar-benar menguasai tangan, dan sisanya akan sulit bagimu." Xiao He tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah melakukan langkah yang paling sulit. Serahkan sisanya kepada kami." Namun, selain dapat merasakan elemen dan memiliki warisan darah Dewa Iblis dan esensi surgawi, ada banyak orang klan yang tidak memiliki keduanya. Apa yang harus aku lakukan? Tang San berkata, "Aku telah menyiapkan metode kultivasi lain untuk orang-orang ini. Seperti kata pepatah, jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Metode kultivasi apapun pada akhirnya akan mengarah ke Dao, dan itu juga akan membawa masa depan klan kami. Aku akan tinggal di sini sebentar. Satu adalah memantau kelahiran dan kultivasi laut ele spiritual, dan yang lainnya adalah meneruskan metode kultivasi ini." Mei Gongzi dengan rasa ingin tahu berkata, "Aku mendengar kamu mengatakannya sebelumnya, tetapi metode kultivasi macam apa itu? Sekarang kita dapat membicarakannya." Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Omong-omong, inspirasi asli datang dari hadiah kejuaraan yang kami menangkan di Ancestral Court Classic." Saat dia berbicara, seberkas cahaya melintas di tangannya, dan sebuah buku tebal muncul di telapak tangannya. "Buku ajaib itu?" Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San mengangguk. Mei Gongzi tahu bahwa Tang San telah memasukkan semua rahasia surgawi ke dalam buku ini. Tang San menoleh ke Xiao He dan berkata, "Perdana Menteri, kali ini ketika kita berpartisipasi dalam pertempuran menduduki Kaisar di Istana Leluhur, barang terakhir yang dilelang adalah Kaisar Tianzu. Itu adalah Kaisar Tianzu yang sangat istimewa, dipimpin oleh kita manusia. Artinya, kita manusia memiliki Kaisar di plane ini.
Metode kultivasi terakhirku dibawa oleh kaisar ini. Setelah pertempuran menduduki kaisar, Tang San secara pribadi memahami kaisar Tianzhu ini sebelum dia meninggalkan istana leluhur. Dia tidak mengkhawatirkan kaisar manapun, dan tidak ada kaisar yang tahu tentang komunikasinya dengan kaisar Tianzhu ini. Faktanya, Tang San tidak hanya pergi, tetapi juga mendapatkan persetujuan dari kaisar Tianzhu ini. Darah manusia, ditambah pemahaman tentang warisan yang ditinggalkan oleh kaisar Tianzhu ini, keduanya sangat diperlukan. Ada juga ambisi besar untuk menciptakan peluang bagi masa depan umat manusia. Dan Tang San memiliki semua ini, jadi dia memperoleh warisan ini setelah pertukaran kesadaran dewa yang ditinggalkan kaisar Tianzhu. Mendengar kata-katanya, Xiao He tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan dia yang dulunya adalah Raja Iblis Merak Besar tidak tahu bahwa seorang kaisar manusia muncul di benua Falan. Senior ini mengambil jalan yang berbeda. Dia mengambil rute yang sangat aneh. Itu adalah rute yang tak seorang pun dari kita bisa bayangkan. Itu tidak memiliki bakat dalam dirinya sendiri, tetapi sangat cerdas. Berguna dan berkembang sangat cepat, tetapi dia tidak memiliki bakat apapun. Kemampuan, atau bakat darah apapun. Dia hanya manusia biasa. Tetapi manusia biasa seperti itu, dengan upaya dan imajinasinya sendiri, selalu dapat membuat semua jenis senjata yang kuat, dan bahkan menemukan berbagai paduan untuk membuat senjata lebih kuat dan secara bertahap mendapatkan reputasi kecil. Karena senjata yang dia buat cukup bagus, dia secara bertahap mengumpulkan banyak kekayaan. Untuk menempa senjata yang lebih baik, dia mulai mencoba mengumpulkan darah dari berbagai ras yang kuat dan mengintegrasikannya ke dalam penempaannya. Dengan demikian, dia menciptakan lebih banyak spiritualitas, senjata yang lebih kuat. Tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan apapun, bagaimanapun, masih ada batasan, dan tidak mungkin untuk menempa keberadaan yang benar-benar kuat. Dia tidak berdamai dengan ini, dan kemudian, dia menemukan paduan khusus. Setelah paduan khusus ini secara tidak sengaja disempurnakan olehnya, dengan paduan ini, ia menemukan bahwa setelah menyerap darah tertentu, ia dapat secara singkat menyerap dan melepaskan kemampuan bawaan ras dari darah ras tersebut menjadi jauh lebih lemah, tetapi memang memiliki karakteristik itu. Agar dapat menggunakan kemampuan beberapa orang kuat untuk menempa lebih baik, ia mulai mempelajari logam khusus ini, dan bagaimana membuat kemampuan penyerapan dan pelepasan logam khusus ini lebih kuat dan terkendali. Dia melanjutkan penelitian ini selama 50 tahun. Setelah 50 tahun, akhirnya dia berhasil dalam penelitiannya. Setelah sukses, dia mengandalkan logam khusus ini untuk membuat keberadaan seperti kertas, dan kemudian menggunakan darahnya untuk mengembangkan kemampuannya untuk print. Dengan cara ini, dia dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat untuk membantu dirinya menyelesaikan penempaan. Menempa artefak selalu menjadi impiannya. Namun, yang tidak dia harapkan adalah ternyata, kertas yang dia buat adalah sudah menjadi prototipe artefak. Ketika dia menggunakan kertas semacam ini untuk mencetak ratusan kemampuan garis keturunan dan mencoba menggabungkannya. Hidupnya disublimasikan karena paduan ini, dan paduan itu memiliki nafas kehidupan, sama seperti monster dan roh, dan mereka memberinya umpan balik yang kuat, yang memungkinkannya untuk naik ke langit dalam satu langkah dan menjadi Feng Hao Duoluo tingkat 9 dalam satu gerakan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa penelitiannya sangat penting, jadi dia memutuskan untuk terus meneliti dan menyempurnakan paduannya. Dia tidak memiliki bakat untuk darah, tetapi kebangkitan paduan memberinya sebuah dorongan. Energi murni, energi ini dapat mendukungnya untuk mengerahkan berbagai kekuatan darah melalui logam ini. Dengan penelitian selangkah demi selangkah, kekuatannya juga meningkat dari hari ke hari, mengandalkan berbagai kemampuan halaman paduan, dia berhasil melewati bencana dan menjadi raja yang terkenal. Setelah itu, dia belajar selama 50 tahun dan membentuk sistem yang hanya miliknya. Pada akhirnya, dia menjadi kaisar dalam satu hari. Bahkan jika Mei Gongzi bukan yang pertama kali mendengar cerita ini, tetapi saat ini mendengarkan narasi Tang San, hatinya masih penuh dengan perasaan yang mengejutkan, belum lagi Xiao He.